Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang banyak. Sebelum saya lanjutkan video ini, mohon bantuannya teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya serta kasih like dan share serta komen ya kalau memang video ini berguna nantinya. Oke, saya mau cerita soal tank crash atau reef tank crash atau akuarium laut crash. Apa sih tank crash itu, akuarium laut crash itu, dan apakah kita semua pernah mengalaminya? Ini berdasarkan hanya pengalaman saya ya. Oke. Jadi soal tank crash ini ada beberapa kategori ya, kategori dan jenis-jenisnya ya. Jadi untuk yang kategori ini berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman yang saya sudah sekitar 3 tahun lebih untuk menggeluti hobi akuarium laut ini, jadi pernah mengalaminya gitu. Nah, tank crash ini ya, yang pertama ya, yaitu ketika biota laut sudah tidak bisa hidup di akuarium kita. Ya misalnya kalau kita taruh ikan 3 hari mati, taruh terumbu karang nggak mekar, terus habis itu bleaching dan mati, dan itu dalam jangka waktu kurang dari seminggu udah mati semua. Dan bahkan kalau kita taruh siput pun atau udang yang sebenarnya kuat ya, atau keong atau kelomang, itu juga kelomang ikut mati. Berarti memang tank tersebut sudah crash dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, apa penyebabnya tank crash ini terkait biota laut sudah tidak bisa hidup lagi? Ya mungkin banyak beberapa hal ya. Pertama mungkin karena kadar amoniaknya tinggi. Kenapa kadar amoniaknya tinggi? Karena memang bakterinya sudah tidak bisa mengolah lagi kadar amoniak tersebut, sehingga mengakibatkan tank itu berisi racun. Dan tentunya amoniak ini adalah racun bagi semua makhluk hidup, baik itu terumbu karang maupun ikan maupun biota-biota laut lainnya. Karena si amoniak ini menyebabkan apa ya, kayak akuarium laut kita menjadi seperti terbakar dan panas ya. Tentunya ini nggak bagus buat ikan, makanya ya nggak heran kalau ikan baru taruh sehari 2 hari kemudian mati. Itu ya udah berarti udah tanknya sudah crash gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tank kita crash itu yaitu ketika tank kita sudah berisi banyak parasit-parasit yang merugikan. Ya akibat parasit itu misalnya white spot. Nah, si white spot ini memang penyakit yang paling ganas ya. Selain white spot juga ada velvet juga. Dan kalau sudah kena white spot atau velvet ini, berarti boleh dibilang tanknya crash juga. Itu kalau teman-teman mau memelihara ikan. Jadi taruh ikan bentar, seminggu kemudian white spot mati. Taruh meskipun ikan yang kuat, misalnya taruh dakocan atau taruh betok laut juga mati karena kena white spot juga. Berarti parasit sudah cukup ganas ya. Namun parasit ini tidak mengena ke terumbu karangnya gitu. Tapi kan lucu kalau kita hanya pelihara terumbu karang tanpa ikan kan, nggak mungkin gitu. Jadi itu tank salah satu juga tank crash ya, yang akibat banyaknya parasit. Itu yang kedua. Lalu tank crash yang ketiga adalah ketika air di akuarium kita itu tidak pernah jernih. Udah cycling sebulan, udah 2 bulan, udah prosesnya apa, masih tetap butek dan akhirnya juga jelek ya pemandangannya untuk akuarium laut kita. Bahkan sudah dipastikan ketika airnya lautnya keruh terus, berarti ada kadar amoniak yang tinggi juga dan menyebabkan ikan juga tidak begitu tidak begitu kuat ya. Meskipun ada ikan yang kuat, tapi ya tetap saja karena sudah butek airnya, udah 3 bulan 2 bulan umur tank tapi tetap bisa ya itu berarti sudah crash. Dan biasanya kalau udah air lautnya butek ini, biota-biota laut lainnya juga ya tidak begitu sehat. Mungkin kalau pelihara terumbu karang ya hanya sekedarnya aja gitu, tapi tidak begitu mekar. Lalu ikan-ikan yang sangat sensitif misalnya kayak ikan
jenis tank kayak letter six itu taruh itu juga mati gitu. Tapi memang ada beberapa ikan yang kuat dalam kondisi air butek tersebut ya, misalnya ya ikan-ikan dakocan atau zebra itu kuat lah gitu. Tapi tetap saja kita menganggap tank itu sudah crash karena terumbu karang tidak mekar dan tidak semua biota laut bisa hidup juga di situ. Dan tank crash ini apa sih penyebabnya? Ini pengalaman saya ya. Saya pernah pengalaman dulu tank saya crash karena emang saat cycling itu dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan. Ya maklum, karena 3,5 tahun lalu juga saya baru belajar akuarium air laut dan bodohnya saya tuh saya nggak baca literatur lah gitu kan, tapi cuma tanya-tanya ke temen yang sebenarnya temen juga bukan pelihara akuarium air laut tapi juga pelihara ikan air tawar. Jadi ya nanya sama yang salah. Jadi dulu itu tank saya crash itu karena aturan dalam cycling itu tidak sesuai lah. Misalnya waktu itu mestinya kan kalau namanya scaping akuarium air laut kan biasanya pasir dulu, taruh live rock, lalu setelah disusun di scaping, lalu baru dimasukkan air, lalu filtrasi juga cukup bagus, lalu kasih lampu, lalu itu berjalan lah cyclingnya. Tapi saya waktu itu cara awal scapingnya udah salah. Jadi saya taruh dulu tuh air lautnya, saya biarkan selama seminggu, baru setelah itu saya taruh pasir. Nah pasirnya ini juga saya cuci tapi cuma nggak begitu bersih, akhirnya dituang lah gitu, jadinya berantakan gitu kan. Terus baru saya taruh live rocknya atau dead rocknya di situ, dan hasilnya udah 3 minggu, udah sebulan, airnya butek. Dan konyolnya lagi, kalau airnya butek tersebut juga ya udah pasti jadi jelek ya, karena mestinya kan air laut tuh lebih mudah bening gitu. Dan bener saja ketika saya masukkan ikan, nggak nyampe 3 hari tuh ikannya langsung mati. Taruh terumbu karang nggak mekar sebentar doang, habis itu terus mati gitu kan. Jadi ya itulah belajar dari pengalaman gitu. Dan waktu itu juga saya taruh pasir yang sangat halus ya, dan ketika taruh wave maker tuh udah pasir juga ambur-amburan gitu. Jadi waktu itu pasir apa yang warna putih gitu, dan menurut saya tuh pasir-pasir seperti itu ya tidak cocok untuk akuarium air laut, karena ketika ada arus itu kan jadi pasirnya kemana-mana. Tuh, lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya satu-satunya jalan ya mau nggak mau ya dengan cycling ulang. Karena kalau tank sudah crash itu mau diapakan lagi itu sudah tidak bisa. Ya misalnya kayak amoniaknya tetap tinggi ya, berarti bakteri itu tidak mampu mengolah, atau bahkan bakterinya juga sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tank itu menjadi penuh dengan amoniak dan mengakibatkan crash. Dan memang kalau untuk cycling ulang ini sangat memberatkan ya, sangat PR banget lah, karena kita harus menyiapkan biaya lagi kan, beli airnya lagi, dan terutama waktu, karena cycling itu bisa sampai 3 minggu baru bisa taruh ikan gitu. Jadi ya lagi-lagi butuh kesabaran. Makanya penting juga teman-teman untuk bertanya kepada ya mungkin pedagang ikan, lalu mungkin bertanya ke teman-teman akuaris lainnya atau river lainnya, bagaimana sih cara cycling yang benar gitu. Dan cycling yang benar sih ini banyak macam-macamnya ya, banyak pro kontra ya. Dan itu saya sudah jelaskan soal cycling ini di video-video saya sebelumnya. Karena memang ketika tank crash itu tidak ada jalan lain sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada jalan lain, kalau ada ide lain, kalau jika tank crash itu bisa bagus lagi tanpa harus cycling, saya silakan kasih
komentar di bawahnya ya, karena saya belum pernah menemukan itu. Karena waktu itu akhirnya yang saya lakukan adalah cycling ulang, karena ini udah nggak mungkin bisa lah, udah nggak mungkin berhasil lah gitu kan. Karena memang saat itu juga yang tank saya crash itu juga sistem filtrasi juga kurang bagus, karena filtrasinya tuh pakai filter yang di samping, karena memang filter samping ini ya kurang cocok lah untuk akuarium air laut. Jadi ya daripada teman-teman kalau tank udah crash masih dipaksakan lagi, meskipun udah ganti air juga percuma juga, nggak bakal bisa nolong gitu, karena udah bakteri udah ketinggalan dan lainnya nggak bisa hidup, apalagi parasit udah banyak, ya udah harus cycling ulang. Nah, cuma emang cycling ulang kalau dilihat dari ininya, dari waktunya emang lama, tapi ya daripada masukin ikan juga mati, terus mati beli ikan juga kan malah, ya lebih baik ikan, duit buat beli ikannya itu buat ganti air aja, jadi harus di cycling ulang. Ya seru sih kalau harus cycling ulang itu, karena yang saya paling senang itu adalah waktu tunggunya kita harus sabar bang, karena emang ciri-ciri dari penghobi akuarium laut itu ya harus sabar. Kalau di air tawar kan beli akuarium, ada air, taruh ikan, beres, selesai gitu kan. Paling di aerasi cuma semalam gitu kan. Tapi kalau di akuarium itu sangat berbeda. Saya dapat banyak informasi ya dari teman-teman yang penghobi juga sama, masuk ke IG saya The Real Mariadi ya. Kalau mau teman-teman follow silakan. Kalau mau tanya-tanya juga silakan. Itu banyak teman-teman yang mengalami hal tersebut, tanknya crash. Makanya satu-satunya cara dengan tank crash, satu-satunya cara untuk mengatasi tank crash itu ya berarti dengan melakukan cycling ulang. Mau tidak mau, karena mau diapakan lagi juga tidak bisa gitu. Jadi ketika cycling ulang yang berarti harus kita rescaping lagi, buang airnya sampai penuh, lalu kita perbaiki sistem filtrasi kita, lalu kita perbaiki juga bagaimana susunan live rocknya, apakah itu juga yang menyebabkan tank itu jadi crash dan lain-lain gitu. Itu teman sih, ini pengalaman dan solusi kalau tank kita sudah crash. Jadi nggak ada jalan lain selain cycling. Oke, itu saja video dari saya. Semoga video ini berguna. Mohon maaf kalau videonya di dalam mobil, karena lebih tenang kalau dalam mobil sih. Dan kalau di rumah kadang-kadang keganggu anak ya kan, jadi nggak fokus kadang-kadang ngejelasinnya. Tapi ya itulah serunya. Oke, semoga video ini berguna buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman tetap tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga untuk like dan share, dan kasih komen deh kalau teman-teman punya info lain terkait tank yang kita sudah crash. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.